tanya ya ke jantung gitu Pak ya. Baik, itu garansi dari Mr. Pris ya, garansi. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Om Swastiastu, Bapak Made dari Denpasar. Swastiastu. Iya Pak Made, silakan Pak Made. Yang ada pertanyaan dikit. Iya. Yang pertama, Jalan Gunung Patas itu ada di sebelah mana Denpasar ya? Iya. Nah, ini ke pertama. Apa Denpasar Barat apa Selatan? Iya. Pak Timur gitu. Iya, malih. Nika pertama, kedua tadi kan pembukaan energi Tuhan lewat suara-suara. Iya. Nika kira-kira kan kalau bahasa yang ngetren sekarang kan cakra-cakra mungkin yang dimaksud mungkin ya. Iya. Ya, dan itu apakah nanti setelah kita dibuka cakra itu kita bisa latihan di rumah? Iya. Itu pertama. Kedua, apakah nanti setelah hidup niki bisa menambah energi negatif yang ada mungkin seputar kita dengan keseimbangan niki? Kita harapkan kan kita simbang seperti yang dibilang tadi. Kita tidak ingin ada musuh teman enak sama kita, karena kita balance kita yang dibilang dengan sahaja yoga niki. Nika kira-kira ketiga, kalau ngetrennya orang sekarang juga dengan hidupnya cakra kan bisa membantu mengobati keluarga, mengobati diri sendiri, mengobati dalam artian positif lah kita bukan jadi dukun, bukan itu yang kita maksud. Apakah bisa begitu? Kira-kira itu pertanyaan yang terima kasih. Om Santi Om. Om Santi. Terima kasih Pak Made di Denpasar nih Pak. Nyaman. Gunung Patas ini kan di mana sebenarnya? Ya, Gunung Patas ini jalan tidak terlalu populer ya. Itu Bapak bisa mencari induk jalannya, namanya Jalan Tangkuban Perahu. Induknya lagi Jalan Gunung Agung. Nanti Bapak ditanya di sana, Bapak cari dulu Jalan Gunung Agung. Yang langkah kedua adalah mencari Jalan Tangkuban Perahu. Langkah ketiga adalah mencari Jalan Gunung Patas di Banjar Tegal Tuah ya. Nanti Bapak teleponnya saya, nanti saya pandu, enggak apa-apa. Gitu. Terus yang tadi pengaktifan energi Tuhan apa bisa dilatih sendiri di rumah? Pengaktifan energi Tuhan itu sebenarnya diawali dengan merangsang. Yang pertama itu melakukan tindakan afirmasi. Itu diberikan oleh praktisi yang telah melakukan ya. Nanti Bapak tinggal nyontoh aja dari saya, itu gampang sekali. Nah, setelah itu aktif, Bapak baru bisa mempraktekkan saja yoga. Nah, oke, tadi yang ketiga kan Bapak membicarakan tentang energi negatif ya. Jadi saya nih kalau membicarakan ini sebenarnya kita tidak mau memandang segala sesuatu yang bersifat negatif ya. Apabila pikiran kita itu penuh cinta kasih, jadi penuh dengan ulas asih, dengan nilai-nilai yang mendekati nilai-nilai keluhuran ya. Jadi otomatis energi yang berkembang itu adalah energi luhur. Makanya segala sesuatu yang bersifat tidak harmoni akan diperbaiki oleh energi luhur itu, sehingga segala sesuatu di luar kita itu akan diperbaiki, bukan dimusnahkan. Itu prinsip kita. Oh, kita tidak ego ya untuk memusnahkan, tapi kita memperbaiki ya. Jadi dengan menjaga pikiran kita selalu baik, selalu tenang, sehingga energi kundalini itu dicampur dengan energi cinta kasih, sehingga dia berhembus Pak di sekeliling. Jadi yang pertama kali menikmati adalah diri kita, yang kedua adalah keluarga, yang berikutnya tetangga, yang lama-lama makin luas. Sehingga kemanapun kita pergi akan disukai orang Pak. Baik. Itu mudah-mudahan Pak Made bisa ini ya dengan jawaban Pak Nyoman itu. Di belakangnya ada Pak Alif dari Sanur. Om Swastiastu Pak Alif. Om Swastiastu. Iya. Yang mau tanya ya, apakah dengan untuk sahaja yoga ini bisa meningkatkan spiritual kita sehingga sifat-sifat boros dalam materi itu bisa dikurangi, karena sekarang ini banyak sekali keluarga itu hancur karena sangat boros karena materi. Itu saja ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alif dari Denpasar. Ini berhubungan dengan materi. Kalau tadi Bapak kan sudah menceritakan bahwa mungkin materinya udah lewat. Sekarang kita cari spiritualnya.
Ya mungkin Om Swastiastu ini sebenarnya penyakit umum ya. Jadi orang boros atau apa sebenarnya diawali dengan, kalau orang boros sebenarnya kan orang ego. Jadi ingin mendapatkan sesuatu itu, jadi rasa bahagia itu dengan cara melepas materi ya. Itu kan jadi boros ya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan kita gembira atau bahagia itu harus dibeli, diburu dan dicari ya. Itu kan kita membuang-buang energi yang luar biasa. Dalam Sahaja Yoga sudah diajarkan kita tinggal mengambil sebenarnya rasa bahagia yang sudah ada di dalam diri kita. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh mencari rasa bahagia. Inilah sebenarnya pangkal hemat kita. Nanti kalau kita mencari bahagia dengan cara membeli atau memburu keluar, berarti kita mengeluarkan sumber daya yang besar sekali. Justru dengan mempraktikkan Sahaja Yoga, kita menjadi hidup itu lebih komplit. Walaupun sebenarnya secara materi kurang ya, tapi kita merasa diri kita itu komplit sekali ya, seperti tidak kurang apa-apa. Nah seperti itu, mungkin dengan cara seperti itu Bapak bisa menghemat uang atau sumber-sumber materi yang dipakai untuk mencari kebahagiaan ini, mungkin bisa berakibat pada akhirnya yang nilai tabungannya bisa meningkat Pak. Jadi nggak perlu jalan-jalan malam jam 12 malam jadi rasa senang. Cukup tinggal duduk 30 menit sehari bermeditasi, Kundalini ini akan memberi rasa bahagia. Begitu Pak ya. Baik Pak Ali, tadi sudah dijabarkan oleh Pak Nyoman ya bahwa mungkin materi juga sudah lewat untuk spiritual itu sendiri. Nah, hidup harmoni dengan Sahaja Yoga akan kembali tentunya setelah pariwara berikut ini. Tapi kami masih menunggu partisipasi Anda di 416663 atau di 416664. Hidup harmoni bersama Sahaja Yoga. Nah, tadi kita sudah berbicara banyak sekali tentang Sahaja Yoga sendiri. Nah, untuk itu kita mau bertanya dulu kepada, I will ask to Dr. Craig. So, how about healing in Sahaja Yoga? Healing in Sahaja Yoga occurs when we are in contact with the joy of the divine. In our everyday life, the tension from the brain closes up and separates and pulls energy away from the chakras within the body, and the nervous system gets exhausted, and when it gets exhausted it takes to extreme behavior, alcohol and other addiction, or working even harder to try and make up the deficit. So during mental silence
the brain pulls back and we're soothed. The nerves are soothed and we regain our energy and have more energy. Oke, Pak Nyoman bisa. Oke, tadi Bapak Dr. Armstrong menjelaskan dengan kepala atau pikiran itu diberi energi, nah, dia akan didistribusikan ke seluruh tubuh ya, sehingga nanti hal-hal yang berbau toksin atau apa kan bisa dihilangkan ya dengan bantuan energi itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengambil energi itu sehingga bisa terkoneksi di tubuh kita, dan dengan terkoneksi tubuh kita, sistem tubuh kita atau sistem kesucian kita akan mendistribusikan energi-energi itu ke seluruh sistem badan kita, sehingga pelan-pelan dia akan mengalami perbaikan-perbaikan. Dengan perbaikan-perbaikan itu kesembuhan akan didapat. Oke, tadi Mr. Pray juga sempat ada sentilan cakra. Apabila cakra itu terbuka, aktif itu, apakah bisa menyembuhkan diri sendiri dulu? Sebenarnya dalam teknik saja yoga